Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Alka Podcast. Saya Ananda Dekatika Saya Muhammad Rija Kadafi. Nah, kali ini itu kita bakalan bincang-bincang nih sama Kepala Sekolah SMK Al-Karomah Brastagi, ada Ibu Manalisa Nasution SESPD. Nah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi tema kita kali ini Bu, praktek kerja lapangan nih Bu. Sebelumnya kami penasaran nih Bu, Ibu dulunya ada di jenjang SMA atau SMK gitu Bu? Semasa sekolah dulu SMA memang. Berarti Ibu nggak pernah menghadapi yang namanya PKL. praktek kerja ke lapangan gitu ya Bu? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Waktu kuliah kita ada PKL. Kalau seandainya nih Bu, Ibu ditempatkan di SMK nih Bu, Ibu mau milih di bagian apa nih kira-kira Bu gitu? Kalau Karena kerjanya gitu. kemarin memang di SMA kan, sekarang ini sudah terjun di dunia SMK. Jadi kayaknya udah lebih mencintai dunia SMK itu 19 tahun loh. Wah, 19 tahun sudah. Sudah lama Jadi sekali. kayaknya kalau kuliah malah kemarin cuman 4-5 tahun. Ini 19 tahun loh udah mendalami dunia SMK ini kan. Di SMK Al-Karomah Brastagi ini. Wah. Sejak tahun 2006 kemarin itu. Iya, jadi melihat adanya program PKL ini di SMK, pastinya lebih suka lah dengan program-program di SMK ini gitu. Di samping juga itu memang tuntutan dari program di SMK itu sendiri seperti itu. Jadi kalau ditanya kepengennya PKL di mana gitu kan, karena SMK Al-Karomah itu rumpunnya ada di Teknik Komputer dan Informatika atau TIK atau TKI namanya. Jadi ya pastinya kalau ditanya kepengen PKL di mana, ya di bidang komputer tentunya. Seperti itu. Ya, walaupun saya memang suka fashion, cuman pernah sih coba untuk pegang mesin jahit, tapi mesin jahitnya jalan jadinya. Jalan mesin jahitnya gitu kan. Mungkin karena kesalahan dalam menggoet, zaman dulu masih goet, kayaknya sekarang kan sudah listrik ya. Nah, jadi pada waktu itu nggak berani, terus takut kecucuk jarum. Jadi kita dalam fashion hanya sebagai konsumen aja. Konsumen. Gitu. Tapi kalau di komputer kayaknya memang suka, apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu mutakhir kan, dan juga kebutuhan, jadi lebih suka kayaknya di dunia komputer. Ini Bu, Nanda pengen nanya juga nih Bu, di SMK itu tadi kan katanya ada PKL nih Bu. Apa sih yang bikin PKL itu unik gitu? PKL ini sebenarnya program wajib di SMK. Wajib. Jadi kalau katanya sudah wajib berarti suatu keharusan yang memang harus diikuti oleh peserta didik di SMK. Kalau mereka menyelesaikan studinya di SMK itu tanpa mengikuti PKL, itu dinyatakan mereka tidak layak untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SMK ini. Jadi SMK itu mempunyai satu program unik yang memang tidak ada di unit-unit jenjang yang lain gitu kan. Di SMA nggak ada, apalagi di unit-unit yang lainnya itu nggak ada gitu. Yang ada cuma di SMK. Tujuannya itu sebenarnya untuk memperkenalkan peserta didik tadi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi dunia kerja itu pasti banyak dinamikanya. Jadi dinamika yang dihadapi dunia kerja itu diperkenalkan kepada siswa SMK, karena memang siswa SMK ini dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja nantinya. Meskipun memang tidak menutup peluang juga bagi mereka yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, juga tidak menutup kemungkinan, tapi memang dipersiapkan untuk siap bekerja. Jadi ini program wajib sebenarnya. Wajib. Biasanya gitu diadakan memang di kelas 2 atau bisa di kelas 12 Nah, kalau gitu gimana? untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhan gitu. dari pihak sekolahnya atau dari Kebutuhan mana? dari sekolah kita. Jadi kemarin itu kita pernah memberlakukan, yang pasti nggak di kelas 10 lah. Kalau kelas 10 kan dia masih terlalu baru sekali kan mengenal dunia SMK gitu. Jadi biasanya itu di tahun kedua atau tahun ketiga boleh. Kita pernah coba di tahun ketiga, itu di kelas 12. Kalau itu kendalanya kemarin waktu anak-anak tadi sangat sempit untuk mengikuti kegiatan ulangan-ulangan akhir. Zaman dulu kan ada UN, ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, pengayaan, les sore gitu kan. Jadi akhirnya kita rubah dia di kelas 11. Jadi SMK Al-Karomah itu memberlakukan PKL itu di kelas 11 di semester genap. Di Januari lah kita rencanakan ini insya Allah berangkat hari Senin tanggal 13 sampai nanti berakhir di bulan Maret.
sebelum nanti Lebaran Idul Fitri. Nah, Bu, jadi kan PKL ini untuk siswa biar dia punya pengalaman kerja, kenal sama dunia kerja gitu kan, Bu. Ada nggak cerita dari siswa SMK Al-Karamah sendiri, Bu, yang dia setelah PKL dia direkrut langsung kerja sama perusahaan di tempat dia PKL gitu, Bu? Banyak. Atau dia buka usaha gitu, Bu? Kalau ada salah satu aja ceritakan tolong, Bu. Anak kita kemarin peserta didik kita dari SMK alumni di Telkom contohnya. Di Telkom. Iya, di Telkom. Langsung direkrut ke Iya, situ, itu Bu? dari anak TKJ, anak jaringan kan. Sampai sekarang masih kerja di jaringan. Di Telkom. Dan sekarang kabarnya kemarin infonya yang terbaru dia sudah tidak lagi di sekitar Sumatera Utara, bahkan udah sampai keluar. Udah sampai di provinsi luar. Iya, gitu. Jadi dia dapat dari mana? Itulah tadi salah satunya tujuan PKL itu, satu bukan hanya memperkenalkan dunia kerja, tapi juga membangun relasi, Iya, Bu. jaringan. Jadi kalau memang anak kita tadi yang kita kirimkan ke tempat PKL selama waktu yang kita sepakati dengan tempat PKL tadi kan, kalau SMK Al-Karamah 3 bulan ya, meskipun PKL ini 1 tahun boleh, 3 tahun pun juga bisa gitu. Cuma sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita memang hanya 3 bulan aja ya 3 bulan aja gitu ya. Yang penting substansinya itu memang kita bisa dapat gitu aja. Nah jadi kalau yang diterima kerja setelah dia selesai PKL dari sekolah banyak itu yang memang mungkin pada waktu dia mengadakan PKL itu di tempat PKL dia mungkin berkelakuan baik, dia mungkin berprestasi, sehingga mungkin dia membangun jaringan atau relasi dengan orang-orang di tempat PKL-nya. Jadi akhirnya ketika mereka perlu tenaga yang berhubungan dengan skill yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki dari anak PKL tadi, yang walaupun dia sudah tidak PKL lagi gitu kan, mereka hubungin, kamu udah tamat belum? Kalau udah tamat mau nggak kerja di kantor kami? Ya pasti mau lah, gitu ya kan, langsung mau itu peluang. Ya walaupun mungkin diawali dari nol, mungkin diawali dari karyawan biasa, ya mungkin jadi pesuruh lah gitu, tapi kan nggak masalah kan, nggak masalah itu kan. Lama-lama jadi iya kan dari terbiasa, situ dulu lah, kan nggak mungkin pula kita datang-datang ke kantor orang langsung jadi bos, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kita juga gurunya dari SMK ini selalu kita memang sampaikan kepada anak-anak yang sebelum berangkat PKL itu, mereka memang harus, yang pertama sekali harus dijaga mereka itu attitude-nya memang. Attitude. Iya, behavior, attitude itu yang harus pertama sekali nomor satu kan. Kalau pintar bodoh itu bisa belajar. Tapi kalau etika ini memang harus kita jaga. Etika. Karena dari etika itunya nanti ada peluang untuk bekerja. Kan gitu ya. Kalau sepintar apapun kita, buktinya teroris saja pintar loh. Karena pintarnya itu makanya bisa jadi teroris. Tapi kelihatan kan attitude-nya gimana kan gitu ya. Nuraninya di mana gitu kan kalau teroris. Nah, itu. Jadi kalau peserta didik kita ini atau siswa kita, yang pasti itu nomor satu sebelum kami berangkatkan ke tempat PKL, nomor satu sekali yang kami paling ingatkan itu attitude-nya, behavior-nya. Kalau brain-nya itu bisa dipelajari. Bisa diasah. Kalau brain itu bisa dipelajari, itu bisa diasah. Tapi kalau attitude itu memang sudah harus dijaganya dengan baik supaya dia bisa aman di tempat PKL-nya, sehingga tempat PKL itu punya kesan yang baik untuk dia gitu. Impresnya bagus gitu kan, impresnya itu bagus untuk anak ini, anak ini bagus ya. Nanti kalau udah tamat SMK kita panggil kerja di sini gitu, seperti itu dia. Jadi pembakalan juga buat saya nih, Bu, karena kan sebentar lagi mau berangkat PKL, saya udah berangkat PKL nih, Bu. Gimana perasaan Reza nih mau berangkat PKL? Deg-degan sih, takut kayak nggak jadi apa-apa di sana, Bu, gitu. Nah itu sebenarnya rumorsnya, katanya tempat PKL itu nanti disuruh nyapu, disuruh apa. Itu sebahagian dari apa sebenarnya ya, dari pembentukan karakter juga tuh. Jadi gini, misalnya nanti kita di tempat PKL itu ada nanti disuruh-suruh lah misalnya, jadi itu bukan berarti kita jadi pesuruh loh, bukan berarti kita jadi pembantu. Mungkin pihak dari penyedia tempat PKL tadi mau tahu ini karakter anak gimana. Dia ngetes gitu ya, Bu. Iya, ada orang kan yang pembangkang tipikalnya gitu kan, ada yang memang anaknya patuh. Nah jadi itu sebenarnya pancingannya itu sebenarnya kan, tolonglah belikan ini, tolonglah belikan makan siang gitu. Bawa apa enggak gitu kan? Jadi dari situ kelihatan itu etika kita gitu, kelihatan itu etika kita dari situ gitu ya. Ketika dia memberikan uang lebih, terus nanti kembaliannya ada, itu kita pulangin enggak? Itu kan salah satu untuk menguji kejujuran kan, honesty-nya kan dapat di situ gitu. Nah itu attitude.
Jadi anak-anak kita ini yang belakangan ini rata-rata dia beranggapan masa tempat PKL disuruh-suruh Bu. Nah, seperti itu dia. Masa disuruh-suruh, padahal itu bukan disuruh sebenarnya itu. Itu salah satu dari pembentukan karakter. Dia mau menguji karakter anak ini gitu. Sampai di mana ini anak ini kejujurannya. Mungkin nanti barangnya terletak-letak gitu kan. Tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya bagaimana, disiplinnya bagaimana. Itu aja tingkat kepatuhannya seperti apa. Itu cuman kalian lah ya kita katakan kadang-kadang beranggapan masa disuruh-suruh Bu gitu. Dianggapnya jadi pesuruh, bukan, padahal itu salah satu dari apa juga ya, proses, sebenarnya itu proses juga gitu. Karena banyak juga teman-teman saya kan Bu yang sebentar lagi bakal berangkat PKL juga. Orang itu curhat sama saya Bu, kayak aku nggak punya skill dari bidang ini, di sana nanti dicuekin apa dibentak-bentak ya, kayak gitu dia cerita. Makanya Bu. ditanya nanti sampai di sana itu kita tanya gitu kan. Tempat PKL itu sebenarnya mereka itu mitra kita dari sekolah gitu kan. Kita juga dengan pihak tempat penyedia PKL itu punya MOU. MOU. Iya, MOU, Master of Understanding gitu ya. Jadi kita harus punya itu, memo itu harus punya. Kalau enggak mereka juga kan enggak mau. Iya. Tambah loh kerjaan mereka ngurus urusan jadi sekolah. bebannya juga ya. Sebenarnya sibuk jadinya ngurusin ini iya, lagi. jadinya tambah kerjaannya Iya. kan. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya mereka itu memang yang enggak semua juga tempat mau loh terima anak PKL. Iya, Bu. Enggak semua tempat. Banyak yang memang merasa dia terganggu mungkin privasinya. Iya. Jadinya akhirnya jadi banyak orang tahu tentang dapurnya perusahaan dia, jadi nggak mau, sebenarnya banyak yang nggak mau. Jadi bagi tempat-tempat yang memang kita sudah bangun komunikasi yang baik, itulah yang memang harus dijaga. Itu yang kami tekankan kepada peserta PKL-nya, harus dijaga. Terus gitu. Nana mau nanya juga nih Bu, itu penempatan PKL sendiri itu Bu, ada nggak kesempatan untuk siswa itu untuk memilih tempat mereka atau itu dari sekolah sendiri? Ada. Kemarin kan jauh-jauh hari itu sudah kami sampaikan kepada calon peserta PKL tadi, kalau ada yang berminat di tempat yang memang sudah dia punya gitu ya, dia punya rencana mau di situ gitu, silakan sampaikan kepada kita yang akan menyurati seperti itu. Tapi kalau dia memang tidak mendapatkan juga, ya kita sekolah memang sudah punya tempat gitu loh. Jadi maksudnya supaya membangun chemistry yang baik antara siswa tadi dengan tempat tadi. Mungkin di situ ada mungkin kerabatnya bekerja di situ. Mungkin itu memang usaha, kalau dia unit usaha itu milik kerabatnya, kan jadi lebih enak gitu kan. Tapi kalau memang nggak dapat, ya kita sediakan memang dari sekolah ada, kita bangun MOU dengan beberapa tempat PKL gitu setiap tahunnya. Iya. Jadi Bu, selang 19 tahun ya tadi Bu. Iya. Pasti ada nih tantangan bagi siswa dalam menjalani PKL gitu Bu. Pasti ada cerita yang lucu atau unik gitu yang Iya, Ibu yang ingat, Ibu ingat, bisa atau Ibu ceritakan Banyak dulu. sih, kalau itu banyak yang unik-unik ya banyak. Iya, Bu. Namanya ya itulah salah satu memang tugas kami kan membangun karakter Iya, ya Bu. kan. Jadi kadang-kadang tempat PKL itu melapor, Bu anaknya ini susah diatur gitu. Jadi kalau kayak gitu, ya nanti saya datang gitu. Kami datanglah ke sana, bimbingan lah ke sana gitu kan. Habis itu nanti paling-paling ya anaknya kami panggil lah ke sekolah, pembinaan lah di sekolah seperti itu. Kalau yang alhamdulillah untuk yang kriminal memang alhamdulillah selama 19 tahun ini enggak sampai ada. lagi kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan, Bu. Iya. Iya. Makanya ini kalian tahun keberapa berarti ini? Tahun 2004 loh SMK ini. 2004 Berarti udah berapa tahun? Ini kalian 2025 ke berapa ini? Berarti udah Keberapa? 20 antara 20 sampai 21 Sampai 20 tahun kan? Iya, Ya kan? iya, Bu. 24 ini ya itu 2004 kemarin kan belum PKL lah Iya, pastinya kan, itu kelas berarti, 1, kelas 2 gitu kan, kelas 10, 11. Jadi itu dia. Makanya ini sebenarnya tugas berat. Ini tugas berat menjaga nama baik sekolah kita itu Iya, gitu. Karena memang kita punya konsekuensi, punya komitmen dengan pihak tempat PKL. Kalau misalnya mereka memulangkan peserta PKL tadi dari tempatnya, itu kita juga pihak sekolah harus memulangkan kepada orang tua. Dalam arti diberhentikan dari sekolah. Gitu. Berarti dia nggak bisa ngulang Itulah lagi komitmennya yang paling berat, yang harus dijaga oleh peserta PKL ini. Berarti Nggak bisa main-main. ketakutan sekolah untuk anak yang PKL itu kira-kira gimana gitu? Ya ketakutan kita itu aja, anak-anak tadi kita wanti-wanti memang, makanya kan ada guru pembimbing. Kita wanti-wanti memang kehadirannya, kedisiplinannya,
memang pekerjaannya tadi itu sesuai dengan apa yang ditentukan, dia patuh di sana atau enggak, seperti itu. Karena kan namanya juga unit usaha itu beda dengan sekolah. Iya, Bu. Pasti Jauh. beda. Kami di sini kan Bapak Ibu guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Kalau mereka unit usaha loh, mereka itu profit margin, mencari laba kan. Kita kan di sini tidak, kita kan sosial. Iya. Kan gitu, pekerjaan kita pekerjaan sosial. Sementara kalau di unit usaha itu dia memang profit margin kan, memang cari uang gitu. Jadi kan dia kan nggak mau cari masalah hanya gara-gara ngurus anak orang. Kalau kami memang tugas kami ngurus anak orang gitu ya. Kalau usaha kan enggak, dia kan memang profit margin, memang mau cari uang perusahaan itu. Jadi kalau rasanya merugikan bagi dia, ya dipakainya lagi. Ya ngapain di sini gitu ya. Kalau bahasa anak Medan tuh nyemak-nyemain aja kalau di sini perusahaan gitu. aja gitu ya kan, Bu. Iya, nyemak-nyemain. Kok kami di sini kan nggak bisa bilang nyemak-nyemain. Memang tugas kami gitu. Bu, di dunia PKL itu nanti kan contohnya saya jadi yang mau PKL kan, Bu. Wajib aktif atau lurus-lurus saja nih ikutin apa yang ada gitu, Bu. Pelajarannya gitu. Intinya memang seperti itu. Apa yang menjadi keputusan bersama pihak sekolah dengan tempat PKL itu harus dipatuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, disesuaikan. Kita harus flexibility lah di situ ya. Flexibility-nya juga harus fleksibel kita. Artinya bagaimana kesesuaian peraturan di tempat dengan peraturan di sekolah kita itu harus sejalan. Nah, terakhir nih, Bu. Bagi teman-teman yang mau PKL sebentar lagi, Ibu ada pesan nggak buat mereka supaya mereka percaya diri dalam menjalani PKL-nya gitu, Iya, Bu? Bu. Baik, untuk yang akan berangkat PKL hari Senin dari SMK Al-Karomah Brastagi, pesannya sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama sekali, behavior. Ya. Behavior itu harus kita jaga, attitude itu harus kita junjung tinggi, karena brain otak itu ya dan beautiful itu kalah dengan attitude, dengan behavior. Kalau itu semua nggak ada artinya. Jadi artinya tetap jaga behavior, attitude, etika ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu etika. Jadi itu harus tetap dinomorsatukan. Ya, etika itu banyak cakupannya. Jadi anak-anak kami yang mau berangkat nanti mudah-mudahan bisa menjaga nama baik SMK Al-Karomah dimanapun kamu berada, dan juga bisa patuh kepada tempat PKL kamu sampai nanti pulang nanti kembali ke sekolah kita jumlahnya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Demikian, terima kasih. Oke, Bu, makasih banyak loh, Bu. Pasti Reja nih dapat banyak pelajaran sebelum PKL nih, Bu. Mungkin sampai sini dulu nih bincang-bincang kita, banyak juga ilmunya tadi ya kan, Ja. Padahal masih mau ngobrol ya, Dek. Iya, masih Nanti banyak lagi lagi yang ya. mau ditanya ya. Nanti kan, lagi, Bu. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kami hari ini yang membahas tentang PKL. Praktek kerja lapangan. Sampai jumpa di episode Sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.